Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat teman-teman podcast Sobat Muda semuanya. Kembali lagi bertemu dengan saya, Gani Marisa Berugin, yang akan menjadi moderator dalam podcast kita sore hari ini. Nah, sebelum kita bincang-bincang asik nih mengenai komoditas pertanian Indonesia, mari kita dengarkan dulu pemaparan dari Saudari Putri mengenai komoditas yang akan kita bahas sore ini. Bagi Saudari Putri, saya persilahkan. Baik, terima kasih Genika atas kesempatannya. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai analisis daya saing kopi Indonesia dengan pendekatan Brilliant Porter. Nah, untuk berikut ini anggota kelompok kami ada Genika, Indah, saya sendiri Putri, Rati, dan juga Kalula. Nah, untuk komponen Brilliant Porter yang pertama, yaitu adalah kondisi faktor sumber daya. Jadi kondisi faktor sumber daya ini adalah keadaan faktor-faktor produksi dalam suatu industri, yaitu meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya ilmu pengetahuan dan teknologi, sumber daya modal, dan juga sumber daya infrastruktur. Nah, semakin tinggi kualitas input atau faktor produksi, maka semakin besar peluang industri dan negara untuk meningkatkan daya saingnya. Nah, berikut ini adalah hasil analisis dari kondisi faktor sumber daya. Untuk yang pertama, ada sumber daya alam. Indonesia memiliki luas area lahan yang besar dan memiliki jenis kopi yang beragam serta karakteristik kopi yang unik. Hal ini termasuk ke dalam kategori kekuatan dari industri kopi Indonesia. Lalu yang kedua, ada sumber daya manusia. Nah, untuk sumber daya manusia ini, khususnya petani kopi, memiliki jumlah yang memadai di Indonesia. Hal ini juga masuk ke dalam kategori kekuatan dari industri kopi Indonesia. Lalu yang ketiga adalah sumber daya ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi di sini ada dua hal. Yang pertama adalah teknologi pengolahan kopi yang berkembang pesat. Ini masuk ke dalam kekuatan industri kopi. Lalu yang kedua adalah tingkat penggunaan teknologi oleh petani kopi yang masih rendah. Nah, hal ini menjadi kelemahan dari industri kopi Indonesia. Lalu yang keempat ada sumber daya modal. Petani kopi ini masih kesulitan dalam mendapatkan akses modal untuk peningkatan produktivitasnya. Sehingga ini masuk ke dalam kategori kelemahan dari industri kopi Indonesia. Lalu yang terakhir ada sumber daya infrastruktur. Jadi keadaan prasarana industri kopi, mulai dari tempat produksi hingga ke pelabuhan, seperti infrastruktur jalan, alat angkutan, listrik, dan energi itu masih kurang memadai dan minim. Hal ini juga masuk dalam kategori kelemahan dari industri kopi Indonesia. Selanjutnya, ada komponen Brilliant Porter yang kedua, yaitu adalah kondisi permintaan, di mana kondisi permintaan ini adalah keadaan permintaan produk, dalam kasus ini adalah kopi, dalam negara. Nah, permintaan lokal yang lebih besar ini akan membawa keunggulan kompetitif dari suatu negara. Selanjutnya untuk hasil analisisnya, yang pertama, permintaan kopi Indonesia tetap meningkat selama masa pandemi COVID-19, yang dapat dilihat dari peningkatan nilai permintaan ekspor kopi ke negara Mesir yang mencapai 12,62 juta US dollar, yang artinya terjadi peningkatan sebanyak 21,75% dari tahun sebelumnya. Hal ini masuk ke dalam kategori kekuatan dari industri kopi Indonesia. Lalu yang kedua, permintaan kopi dunia setelah 2 tahun menurun akibat dampak pandemi global, di mana memasuki tahun 2021, permintaan kopi dunia sudah menunjukkan peningkatan pertumbuhan nilai kopi sebesar minus 1,9%, yang mana ini membaik dibandingkan dengan tahun 2020 yang mencapai minus 6,9%. Hal ini masuk ke dalam kategori peluang bagi industri kopi Indonesia. Lalu yang ketiga, permintaan kopi dunia di tahun 2022 ini semakin meningkat seiring peningkatan harga, sehingga juga menjadi peluang bagi industri kopi Indonesia. Selanjutnya, untuk komponen yang ketiga adalah struktur, strategi, dan persaingan. Untuk beberapa kategori Indonesia, lalu yang kedua struktur sosial masyarakat, memiliki budaya ngopi sambil bercengkrama. Ini mohon maaf, yang struktur yang pertama, struktur pasar kopi adalah oligopoli dengan
terdapat beberapa perusahaan besar yang menguasai pangsa pasar, ini masuk ke dalam kategori ancaman. Lalu untuk yang kedua, yang struktur sosial masyarakat yang memiliki budaya ngopi sambil bercengkrama, itu merupakan kekuatan bagi industri kopi Indonesia. Yang pertama, adanya strategi diferensiasi produk membuat daya tawar pembeli kopi menjadi lemah. Hal ini tentu menjadi kekuatan bagi industri kopi Indonesia. Lalu yang kedua, strategi penetrasi pasar sudah dilakukan dengan memperbanyak kafe-kafe yang menyediakan beragam sajian kopi. Hal ini juga masuk dalam kekuatan dari industri kopi Indonesia. Lalu yang terakhir, persaingan. Di kopi memiliki saingan terhadap produk substitusinya, yaitu teh, susu, dan minuman berkarbonasi, yang juga memiliki pasar baik domestik maupun internasional, di mana hal ini menjadi ancaman bagi industri kopi Indonesia. Selanjutnya, komponen industri terkait dan pendukung. Jadi industri terkait ini adalah industri yang secara langsung memiliki keterkaitan dengan industri inti, sedangkan industri pendukung ini adalah industri yang berperan dalam mendukung dan mengembangkan industri inti. Nah, untuk hasil analisisnya, yang pertama, akses petani terhadap input seperti bibit unggul komoditas kopi cenderung sudah mudah karena terdapat banyak bantuan dari pemerintah, lembaga-lembaga, asosiasi, dan juga lainnya. Hal ini masuk dalam kekuatan industri kopi. Lalu yang kedua, banyak perusahaan yang mulai memproduksi produk olahan kopi, hal ini juga termasuk kekuatan. Lalu yang ketiga, gaya hidup masyarakat Indonesia mulai mengalami perubahan dan mulai mengadaptasi terhadap hilirisasi komoditas kopi. Seperti contohnya mulai banyak coffee shop dan lainnya. Hal ini menjadi peluang bagi industri kopi Indonesia. Selanjutnya, untuk komponen terakhir yaitu faktor pemerintah dan juga peran kesempatan. Nah, peran pemerintah ini merupakan upaya pemerintah Indonesia dalam meningkatkan daya saing kopi dalam negeri. Dan sedangkan peran kesempatan ini merupakan faktor yang ada di luar kendali pemerintah. Untuk hasil analisis dari faktor pemerintah, yang pertama, menetapkan SINAH tahun 1975 melalui SK Menteri Perdagangan nomor 266/KP/X/76. Berdasarkan standar tersebut, mutu biji kopi dibagi menjadi mutu 1, 2, 3, dan 4. Hal ini menjadi ancaman bagi industri kopi. Yang kedua, Departemen Pertanian mengalokasikan dana APBN sebanyak 9,29 miliar rupiah untuk rehabilitasi dan peremajaan tanaman kopi seluas 1.028 bagi industri kopi Indonesia. Lalu yang ketiga, pemerintah melalui Direktorat Jenderal Perkebunan melakukan kegiatan penyuluhan mulai dari prapanen sampai pasca panen. Hal ini juga menjadi peluang bagi industri kopi Indonesia. Lalu, untuk yang peran kesempatan hasil analisis yang pertama, peningkatan daya saing karena perdagangan bebas ataupun karena adanya blok-blok perdagangan. Hal ini menjadi peluang bagi industri kopi. Pasar bebas memberikan peluang bagi Indonesia untuk meningkatkan daya saing produk kopi di mancanegara juga menjadi peluang. Dan sebagai negara produsen kopi ketiga terbesar dunia dan Indonesia mempunyai ragam kelompok kopi spesial, Indonesia berkesempatan membidik pasar baru, terutama dalam hal ekspor kopi kelompok spesial yang dimiliki Indonesia. Ini juga menjadi peluang bagi industri kopi Indonesia. Selanjutnya, berdasarkan hasil analisis tadi, didapatkan strategi daya saing kopi Indonesia, yaitu perlu adanya peningkatan produktivitas kopi Indonesia yang masih sangat rendah serta kualitas kopi yang diproduksi agar sesuai dengan permintaan pasar sehingga Indonesia mampu menjadi top of mind pasar domestik dan internasional. Salah satu cara untuk meningkatkan produktivitas kopi ini dilakukan dengan peremajaan pada tanaman kopi. Yang kedua juga perlu dilakukan pelatihan dan pembinaan dari instansi terkait penerapan sistem Good Agriculture Practice atau GAP untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dan kepada pelaku industri agar terus melakukan inovasi serta nilai tambah dan diferensiasi produk kopi. Sedangkan untuk meningkatkan daya saingnya juga diperlukan strategi pengembangan terhadap industri terkait dan pendukung komoditas kopi di Indonesia. Selain itu, penguatan hilirisasi juga dapat dilakukan dalam meningkatkan daya saing karena produk olahan dari kopi juga berpengaruh terhadap daya saing komoditas kopi Indonesia di pasar internasional. Pemaparan dari saya kurang lebih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, setelah kita mendengarkan pemaparan dari Saudara Putri tadi, tentu kita sudah tahu kan komoditas pertanian akan kita ulik pada sore hari ini dalam podcast Sobat Muda hari ini.
Komoditas Kopi Indonesia. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu bagaimana sih kopi Indonesia itu. Nah, kopi ini masyarakat di seluruh dunia. Bukan hanya karena rasanya yang nikmat, tetapi juga karena nilai ekonomis yang dihasilkannya bagi negara-negara produksi dan juga mengekspor biji kopi, salah satunya seperti negara Indonesia. Nah, belum lagi kopi itu disebut sebagai komoditas kedua yang paling banyak diperdagangkan secara legal dalam sejarah manusia. Nah, berbicara tentang komoditas kopi Indonesia, perlu kita ketahui bahwa Indonesia merupakan satu negara eksportir kopi paling besar di dunia. Kopi Indonesia paling banyak dikenal di mancanegara adalah kopi varietas Robusta, di mana kopi ini dikenal memiliki rasa yang cenderung kuat dan pahit dengan tingkat kafein 1,5 sampai 3,3%, yang artinya 2 kali lipat dari kafein yang terkandung dalam kopi Arabica. Namun di balik rasanya yang pahit, tersembunyi rasa yang sangat disukai oleh para pecinta kopi. Selain dari keunikan cita rasa, kopi Robusta juga sangat digemari karena harganya yang terjangkau dibandingkan kopi lainnya. Namun selain kopi Robusta, terdapat beberapa kopi-kopi spesial lainnya cukup dikenal di dunia, seperti kopi luwak, kopi Toraja, kopi Aceh, dan kopi Mandailing. Kopi luwak itu adalah kopi termahal di dunia. Nah, ini merupakan salah satu potensi yang sangat membanggakan bagi Indonesia. Walaupun begitu, tetap aja ada masalah yang dihadapi Indonesia. Nah, salah satunya itu adalah dalam menetap sistem standarisasional mutu biji kopi merupakan salah satu pemerintah dalam meningkatkan daya saing kopi dalam negeri. Penetapan standarisasi ini sudah dilaksanakan dari tahun 1975 dan sudah mengalami beberapa revisi standar itu sebagai respon terhadap dinamika, tuntutan pasar domestik dan global yang berkembang. Nah, selain masalah itu, terdapat juga masalah lainnya yaitu produktivitas kopi rendah dan juga hal ini disebabkan oleh karena sulit dalam mengakses permodalan, kegiatan pertaniannya, dan juga teknologi yang digunakan petani relatif masih sangat. Nah, terkait dengan permasalahan tersebut, timbul beberapa pertanyaan mengenai komoditas kopi Indonesia. Dan di sini sudah saya hadirkan beberapa narasumber yang akan membantu saya dan menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Yang pertama, akan saya perkenalkan narasumber kita adalah Mbak Ratih sebagai petani ataupun pengusaha. Halo Mbak Ratih. Halo. Apa kabar Mbak Ratih? Alhamdulillah baik. Oke. Nah, di sini ada kan dan harapan atau masukan yang ingin disampaikan pada pemerintah nih. Ya, saya persilakan untuk Mbak Ratih. Baik. Yang pertama itu, baik, terima kasih atas pertanyaannya. Yang pertama, apa dampak yang dirasakan ya selaku saya sebagai pengusaha atau petani kopi, di mana di sini saya langsung merasakan apa saja dampak dari berbagai kebijakan atau dampak dari berbagai peraturan yang ditetapkan ya. Yang pertama itu dengan adanya standarisasi nasional biji kopi ini tentu saja merupakan salah satu peningkatan dari segi kualitas dari kopi yang akan kami hasilkan, di mana dengan adanya standarisasi, maka produk kami yang akan dihasilkan itu lebih terjamin kualitasnya dan diharapkan tentu saja dapat bersaing di pasar internasional. Nah, di mana saat ini seringkali memang kami menerima beberapa keluhan dari pasar internasional ataupun dari eksportir asing, di mana kualitas dari produk kami itu memang kurang katanya. Namun, apabila saya melihat bahwasannya memang produk kami itu sudah sangat baik kualitasnya, bahkan Indonesia pun terkenal ya dengan produk kopinya, dengan kualitasnya. Namun ada beberapa hal yang saya rasa memang menjadi salah satu hal mengapa kami masih tergolong rendah gitu jatuhnya. Yang pertama salah satunya tentu saja karena teknologi yang kami miliki yang masih kurang, di mana kami memang masih menggunakan bahan-bahan dan teknologi yang tradisional. Yang kedua tentu saja, dan ini berkaitan dengan permodalan yang kami miliki. Nah, tentu saja di sini diharapkan sekali dari pemerintah
kami harapkan sekali pemerintah itu adanya peningkatan edukasi terkait berbagai macam hal dan penerapan standarisasi nasional ini. Sehingga tentu saja dari segi internasional, produk kopi kami dapat lebih diakui, dan tentu saja dengan ini kami dapat menjangkau pasar yang lebih luas lagi. Seperti itu untuk terkait standar nasional dan dampaknya, di mana memang ini itu berkaitan ya semua hal itu. Dari segi pertama standar nasional itu akan memberikan dampak yang baik untuk kami di pasar nasional, namun memang kami memiliki beberapa kendala terkait edukasi, teknologi, dan permodalan seperti itu. Terima kasih, saya kembalikan lagi kepada moderator. Wah, terima kasih Mbak Rati untuk harapan dan masukannya kepada pemerintah. Nah, sedikit saya simpulkan dari pemaparan Mbak Rati tadi. Nah, dampak dari standarisasi itu adalah kualitas dari kopi itu semakin terjamin untuk rakyat Indonesia. Nah, namun sedikit ada masukan dari Mbak Rati tadi kepada pemerintah. Masukannya itu semoga kedepannya pemerintah mau membantu petani dan pengusaha dalam meningkatkan kualitas produk dengan cara meningkatkan teknologi di petani dan juga membantu dalam permodalan petani dan juga pengusaha. Ya, oke, cukup menarik pembahasan kita sore hari ini. Nah, kita lanjut ke narasumber kita selanjutnya. Yang kedua itu ada Mbak Indah yang menjadi bagian dari Asosiasi Kopi Indonesia. Halo Mbak Indah. Halo. Apa kabar Mbak? Kabar baik. Oke, ini ada pertanyaan nih yang masuk dari Sobat Muda. Nah, katanya itu, sejauh mana peran asosiasi kopi untuk masakan Mbak Indah dijawab? Oke. Terima kasih Mbak Ganika atas pertanyaannya. Nah, baik izin saya menjawab sebagai selaku saya sebagai asosiasi. Nah, pada dasarnya banyak sekali asosiasi-asosiasi di Indonesia ini yang berkaitan dengan komoditas kopi, mulai dari dalam negeri maupun para eksportir Indonesia. Misalnya ada ASKI, itu adalah Asosiasi Specialty Kopi Indonesia, kemudian ada AEKI, Asosiasi Eksportir dan Industri Kopi Indonesia, kemudian ada APKI, yaitu Asosiasi Petani Kopi Indonesia. Nah, sebenarnya masih banyak asosiasi yang lain, di mana asosiasi kopi di Indonesia ini memiliki peran penting dalam pengembangan kualitas kopi di Indonesia. Maka dari itu, masalah-masalah yang telah disinggung tadi, itu sebenarnya sudah ada beberapa upaya yang dilakukan oleh asosiasi kopi ini, seperti adanya realisasi rancangan kerja untuk melakukan pelatihan dan pembibitan pada petani. Kemudian ada kebijakan dari ASKI, itu mendukung penuh target peningkatan produktivitas kopi Indonesia. Ini diwujudkan dengan penyerahan 10.000 bibit di Subang, 10.000 bibit di Gunung Halu, Bandung Barat, 3.000 bibit di Kamojang, dan 5.000 bibit di Kuningan. Nah, kemudian ada kesepakatan nih, ada 4 titik cabang baru penjualan bibit kopi yang bersertifikat. Nah, ini ada 1 hektar lahan pembibitan kopi yang nantinya akan dikelola oleh ASKI cabang Kuningan. Nah, kemudian juga ada pembukaan cabang-cabang asosiasi kopi specialty Indonesia, itu ada di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Papua, dan sentra-sentra kopi lainnya. Kemudian mereka juga melakukan nih edukasi untuk para petani di lapangan, karena petani udah tekun nih mengurusi kebun kopinya, tapi tanpa didampingi, tanpa diberi bimbingan, nah itu sama saja tidak ada peningkatan yang berarti pada produktivitas kopi Indonesia. Nah, kemudian asosiasi ini juga membantu branding dari kopi Indonesia supaya dikenal hingga mancanegara, walaupun saat ini Indonesia udah terkenal ya dengan ekspor kopinya yang baik. Kemudian ada kebijakan lain seperti asosiasi itu menjadi jembatan bagi para petani untuk memasarkan kopinya. Kemudian asosiasi ini juga melakukan kerjasama dengan pusat kopi di daerah serta kerjasama dengan para buyer. Kemudian tidak sampai di situ aja, karena asosiasi ini punya perangkat yang namanya tim ahli key grader atau ahli kopi specialty bersertifikat di tingkat dunia, sehingga dengan adanya tim ahli ini
ada fokus tersendiri bagi Indonesia untuk mendapatkan sharing pengalaman bagaimana sih kopi yang baik itu, bagaimana kopi yang diterima oleh masyarakat di luar negeri maupun di domestik. Nah, kemudian ada saran untuk bagaimana kopi Indonesia lebih berkembang lagi, yaitu dengan melakukan branding kopi dan bagaimana kualitas kopi Indonesia ini, yang mungkin udah pernah juga dilakukan oleh Asosiasi Eksportir dan Industri Kopi Indonesia. Kemudian peran asosiasi ini juga sebagai mitra untuk membangun citra kopi itu kembali, citra kopi Indonesia yang baik itu kembali, khususnya daerah Lampung, di mana kita juga bisa ikut mengikuti pameran atau promosi kopi Lampung. Ini juga udah terkenal ya dengan ekspornya. Nah, itu lebih baik untuk dilakukan promosi pameran di negara-negara yang mengimpor kopi dari Indonesia. Seperti itu mungkin kira-kira Mbak Ganika. Oke, baik. Terima kasih Mbak Indah. Nah, saya simpulkan peran Mbak Indah. Beberapa peran dari asosiasi itu adalah dalam realisasi rancangan kerja, memberikan edukasi juga kepada petani, membantu branding kopi, menjembatani saran, menjalin kerjasama juga dengan para pihak luar dan juga meningkatkan citra kopi Indonesia agar kembali dikenal oleh negara luar. Nah, terima kasih Indah untuk pemaparannya. Oke, narasumber yang ketiga itu ada Mbak Lula yang merupakan akademisi. Halo Mbak Lula. Halo Mbak Ganika, selamat sore. Halo, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Oke. Nah, ini Mbak ada pertanyaan nih yang masuk Sobat Muda. Nah, pertanyaannya itu apa masukan dan juga dampak yang akan terjadi jika masalah-masalah yang tadi itu tidak segera diatasi. Nah, silakan Mbak Lula dijawab pertanyaannya. Baik, ini mungkin saya menjawab sebagai perwakilan dari akademisi lain saya ikuti ya. Jadi itu standarisasi kopi itu termasuk ke dalam hal yang sangat krusial bagi komoditas kopi di Indonesia karena Indonesia ini kan merupakan salah satu negara dengan produksi kopi tertinggi di dunia ya. Saja komoditas kopi di Indonesia guna untuk menjamin kualitas dan juga meyakinkan konsumen. Kedua hal ini tuh sangat penting karena jika tidak ditetapkan standarisasi mutu dan standarisasi tersebut itu tidak dipenuhi, maka akan berdampak pada daya saing komoditas kopi di Indonesia di pasar global gitu. Permasalahan ini tuh juga bersangkutan dengan tingkat produktivitas kopi di Indonesia sebenarnya yang akan saya bahas abis ini ya. Karena menurut kami peningkatan produktivitas itu juga harus dibarengi dengan peningkatan kualitas gitu. Nah, selanjutnya tuh menurut artikel yang pernah kami kaji ya, yang dipublikasikan oleh CIPS atau Center for Indonesian Policy Studies, tingkat produktivitas kopi di Indonesia tuh terindikasi masih rendah. Jika dilihat dari Bapsi dan berada pada nilai 731 kg per hektar. Dan nilai ini tuh tergolong kecil jika dibandingkan dengan potensi produktivitas yang dapat dicapai oleh komoditas kopi di Indonesia. Nah, salah satu faktor utama yang mempengaruhi produktivitas kopi di Indonesia ini tuh sebenarnya ada pada budidaya yang dilakukan oleh petani itu sendiri. Peneliti dari CIPS ini tuh juga menyatakan bahwa komoditas kopi di Indonesia sangat berpotensial ya. Hasil penelitian yang dilakukan oleh salah satu pusat penelitian kopi di Indonesia juga menyatakan bahwa 90% tanaman kopi di Indonesia itu sudah menggunakan yang unggul, sehingga meningkatkan potensi produktivitas kopi di Indonesia. Nah, jika potensi produktivitas kopi di Indonesia ini memiliki hambatan dalam berkembang, maka perlu dibilang tadi proses budidaya yang dilakukan para petani kopi. Nah, hasil penelitian dari sebuah badan penelitian itu menyebutkan bahwa ada sebuah praktis yaitu GAP atau gurian pemangkasan yang rutin,
terus penyiangan yang rutin. Namun tuh sayangnya pada realitasnya tuh masih banyak petani yang tidak mampu menjalankannya ya. Penyebabnya pun juga karena beberapa faktor seperti tadi yang sudah dibahas, kurangnya pengetahuan dan juga kemampuan petani, terus kesulitan akses modal dan lainnya. Walaupun ada beberapa petani yang mungkin sudah dapat mengakses input seperti bibit unggul dan lain-lain, tapi masih banyak juga petani yang masih kesulitan mengakses modal. Jika hal-hal seperti ini dibiarkan saja, dapat menimbulkan dampak yang tidak baik bagi perkembangan dan eksistensinya dapat dirasakan petani kopi ataupun komoditas kopi tersebut, tetapi itu industri terkait dan industri pendukung juga dapat kena imbasnya juga, dan semua hal tersebut itu dapat berpengaruh dari kopi Indonesia. Oleh karena itu, dibutuhkan alternatif dan cara-cara untuk mengatasi dan menghindari permasalahan tersebut untuk timbul di masa yang akan datang ya, seperti mengadakan penyuluhan dan pembinaan untuk para petani kopi di Indonesia yang dapat dilakukan secara perlahan tetapi menyeluruh. Selain itu, pemerintah juga sangat penting dalam membantu meningkatkan produktivitas kopi menurut kami, seperti membuat program bantuan modal bagi petani, membentuk perkumpulan petani kopi, dan lainnya untuk menjadi medium bertukar informasi. Badan-badan penelitian juga kami untuk menemukan solusi-solusi yang dapat meningkatkan produktivitas kopi di Indonesia, seperti menciptakan bibit-bibit unggul dan lainnya. Mungkin itu jawaban dari saya. Baik, terima kasih Mbak Lula untuk penjelasannya. Nah, sedikit saya simpulkan dari penjelasan Mbak Lula tadi. Nah, apa sih yang menjadi kendala itu kan ada standarisasi mutu. Nah, untuk itu diperlukan perbaikan standarisasi mutu agar menjamin kualitas konsumen. Nah, selain itu produktivitas yang rendah pada petani itu perlu diperhatikan dengan cara memperhatikan budidaya petani kopi. Dan terdapat tadi contoh yang dijelaskan dari Mbak Lula, itu dari rujukan Good Agricultural Practice. Nah, itu bisa menjadi rujukan bagi para petani dalam memperbaiki pertaniannya. Nah, dampak jikalau hal itu tidak segera diperbaiki gitu, petani, dampak yang diberikan itu nggak hanya bagi petani, tetapi juga ada kepada industri dan juga penurunan daya saing kopi Indonesia. Maka dari itu dibutuhkan peran dari pemerintah untuk membantu petani dalam meningkatkan daya saing kopi Indonesia. Nah, cukup menarik ya pembahasan dari Mbak Lula tadi. Oke, kita masuk nih ke narasumber kita yang terakhir sore hari ini, yaitu ada Mbak. Nah, halo Mbak Putri. Halo. Apa kabar Mbak Putri? Alhamdulillah baik. Oke. Nah, di pertanyaan yang masuk dari Sobat Muda katanya, apa sih solusi dilakukan oleh pemerintah untuk masalah-masalah ini? Nah, silakan Mbak Putri dijawab pertanyaan ini. Baik, terima kasih pertanyaannya. Tadi saya juga sudah mendengar ya masalah kendala dan dari komoditas kopi, terus juga ada harapan dan masukan juga untuk mengait komoditas kopi ini. Sebelumnya mungkin saya akan bahas sedikit. Jadi Standarisasi Mutu Kopi Nasional ini kan sebenarnya bertujuan untuk seperti yang tadi sudah disebutkan ya, supaya biji kopi Indonesia ini dapat bersaing dalam pasar global, dan juga sebenarnya ini juga untuk melindungi konsumen. Namun sayangnya untuk perkebunan kopi Indonesia ini kan masih didominasi oleh perkebunan rakyat, jadi mutu dan sebenarnya produktivitasnya dari kopi Indonesia ini masih rendah karena petani itu masih mengalami beberapa kesulitan seperti yang tadi sudah disebutkan juga. Nah, biasanya karena teknik budidayanya itu belum sesuai standar, atau tadi Good Agricultural Practice, terus penggunaan bibitnya juga masih bukan bibit unggul, lalu juga lemahnya kelembagaan petani, serta akses modal yang masih sulit. Oleh karena itu, dari pemerintah melakukan beberapa solusi dan juga jawaban dari pertanyaan itu, permasalahan tersebut. Nah, khususnya dari Kementerian Pertanian ini untuk mendukung petani mencapai standarisasi mutu kopi yang baik dan juga
meningkatkan produktivitas kopi. Nah, untuk yang pertama, langkah awal yang sudah dilakukan dari Kementerian Pertanian sendiri dengan mengirimkan atau dari para ahli untuk pergi ke Vietnam mempelajari teknik produktivitas kopi agar dapat diterapkan di Indonesia. Seperti yang waktu tahun 2020 atau produsen kopi terbesar kedua di dunia, dan itu cukup pesat untuk peningkatan produktivitasnya, maka kita bisa mempelajari teknik dari Vietnam. Lalu yang kedua, meningkatkan sistem perbibitan dengan menyalurkan bibit unggul, pupuk, dan juga membuat tata kelola air sehingga produktivitas dari kopi ini dapat meningkat. Nah, khusus untuk program peningkatan produktivitas ini, selain menyalurkan bibit unggul ke lahan-lahan pertanaman kopi yang baru, kami juga menyasar lahan-lahan perkebunan kopi dengan usia tanaman yang sudah tua. Nah, ini terkait dengan program replanting. Jadi untuk mengganti tanaman kopi yang sudah tua tadi yang kurang produktif agar bisa meningkatkan produktivitas kopinya tentunya. Lalu kami juga membangun sejumlah komunitas bibit atau nursery di kawasan sentra-sentra produksi kopi. Lalu dilakukan juga pembinaan dan penyuluhan dari Kementerian Pertanian, yang mana ini sampai saat ini masih terus dilakukan juga, antara lain membuat berbagai panduan prosedur standar operasional penanganan pasca panen kopi, di mana ini memberikan acuan secara teknis mengenai pasca panen kopi yang baik dan benar untuk menghasilkan produk kopi yang memiliki daya saing yang tinggi, dan juga dilakukan penyuluhan terkait teknis dari budaya kopi juga. Lalu untuk strategi penanganan pasca panen yang lainnya, pemerintah juga melakukan pengembangan teknologi. Jadi teknologi ini teknologi peralatan pasca panen kopi dengan memberikan bantuan alat dan mesin pasca panen, di mana ini diharapkan bisa meningkatkan mutu kopi dan juga produktivitas kopi. Yang terakhir dan yang mungkin ini cukup krusial, diberikan juga kemudahan akses modal berupa pemberian subsidi modal untuk para petani ini melalui pinjaman kredit usaha rakyat, di mana sudah dianggarkan senilai 4,4 triliun, di mana ini juga bekerja sama dengan Bank Rakyat Indonesia atau BRI. Cukup sekian, jadi dari peran atau solusi yang sudah dilakukan oleh pemerintah. Saya kembalikan lagi ke Mbak Ganika. Terima kasih. Nah, baik. Terima kasih Mbak Putri untuk penjelasan untuk solusi-solusinya. Tadi saya catat beberapa solusi-solusi yang Mbak Putri jelaskan, yaitu ada menugaskan para ahli ke Vietnam untuk belajar ya. Terus ada juga meningkatkan sistem pembibitan, ada juga supaya diperoleh bibit yang unggul. Nah, juga solusinya itu membuat program replanting, ada juga membangun fasilitas infrastruktur, ada juga pembinaan dan penyuluhan dari pemerintah, ada pengembangan teknologi, dan juga kemudahan dalam mengakses modal. Nah, ternyata sudah ada ya solusi yang diberikan pemerintah. Nah, dari pembahasan kita tadi nih, kita udah semakin mengenal nih bagaimana keadaan dari komoditas kopi Indonesia. Dan saya mengambil sedikit kesimpulan nih dari berbagai pertanyaan yang masuk tadi dan juga berbagai jawaban yang sudah disampaikan oleh narasumber kita. Ini karena adanya teknologi yang rendah dan juga permodalan yang sulit untuk diakses. Nah, di sini asosiasi hadir untuk membantu petani dan supaya bisa keluar dari permasalahan tersebut, dan juga akademisi juga ada nih untuk membantu petani dengan cara memberikan masukan berupa budidaya kopi yang lebih baik, yang sudah diteliti juga sehingga bisa membantu petani juga dalam meningkatkan kualitas kopinya. Dan di sini juga ada pemerintah loh yang membantu dengan berbagai solusi yang sudah direalisasikan. Mungkin nggak langsung menyentuh petani, tapi sudah ada bukti nyata solusi yang diberikan pemerintah untuk kualitas kopi di Indonesia. Nah, mungkin sekian dulu nih
bincang-bincang asik kita tentang komoditas kopi untuk sore hari ini cukup menarik, cukup menambah insight juga untuk saya sebagai moderator dan juga untuk para pendengar podcast sore hari ini. Nah, mungkin kita akhiri saja podcast kita hari ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton podcast kita sore hari ini. Jangan bosan ya mendengarkan podcast Sobat Muda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.